apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Akulaku, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Akulaku atau gagal bayar di Akulaku. Yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, pasti ada konsekuensinya, yaitu denda ya teman-teman, baik produk pinjaman pay letter ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Akulaku, misalkan teman-teman Akulaku pay letter, jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya, itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, dimana telat bayar atau gagal bayar pay letter ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Akulaku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Akulaku, banyak produknya pay letter, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, dimana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau Slick OJK. DC lapangan yang ingin menagih yang akan datang ke rumah teman-teman beserta ke 10 orang lainnya melalui sebuah surat yang terkesan resmi, namun ternyata surat itu sebenarnya akal-akalan dari DC pinjol tersebut. Tujuannya adalah agar memang terlihat resmi dan agar teman-teman mulai mempertimbangkan dan memikirkan. Dan mungkin jarang banget ya teman-teman ketika DC langsung datang sekaligus 10 orang datang ke rumah teman-teman. Nah nanti teman-teman harus lihat dulu ya, teman-teman itu galbay itu ditinjau dari mana. Misalkan teman-teman itu galbay di Akulaku, jelas itu pasti ada DC lapangannya. Teman-teman galbay di Kredivo juga itu ada DC lapangannya. Nah kalau teman-teman galbay di kayak semacam pinjaman online ada kami atau Sikas, nah itu kan masih belum terbukti ada DC lapangannya atau tidak. Agak aneh ya teman-teman, padahal kan di pinjolnya itu nggak ada DC, tapi kenapa kok diinformasikan bakal ada DC yang datang ke rumah. Sekali lagi, terlepas dari apapun ancamannya itu, DC pinjaman online itu akan datang kalau memang mereka mempunyai DC lapangannya teman-teman. Kalau enggak, ya itu cuman ancaman belakang aja. Dan enggak kalah penting juga, mau datang berapa puluh orang pun ke rumah teman-teman, selama teman-teman minjamnya di aplikasi pinjaman online legal, maka 1000% teman-teman tetap bakal aman. Nah untuk teman-teman yang pernah dikunjungi DC lapangan pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.